Di masa muda, kita melangkah tegap, punggung lurus, dada terbuka, kepala terangkat tinggi. Tapi seiring waktu berjalan, perlahan tubuh mulai berubah. Langkah terasa lebih pelan, bahu mulai menurun, dan tanpa kita sadari, punggung mulai membungkuk. Banyak orang menganggap itu wajar. Katanya, ya namanya juga sudah tua. Tapi benarkah membungkuk adalah takdir yang harus diterima setiap orang yang menua? Faktanya, tidak semua orang tua mengalami bungkuk yang parah. Dan bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka menjaga postur sejak dini. Bungkuk memang umum terjadi seiring usia, tapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Dan yang lebih penting lagi, bungkuk bisa diperbaiki, asal kita tahu caranya, dan mau memulainya dari sekarang. Punggung yang bungkuk bukan hanya soal penampilan, tapi soal kesehatan, kemandirian, dan harga diri. Saat punggung mulai membungkuk, paru-paru tertekan, pernapasan jadi pendek, organ dalam terjepit, pencernaan terganggu, dan yang sering tidak disadari, keseimbangan tubuh ikut berubah. Itulah sebabnya lansia yang bungkuk lebih mudah jatuh, lebih sulit berdiri lama, dan sering merasa tubuh cepat lelah. Tapi semua itu bisa dicegah dan diperbaiki, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Kita bisa melatih postur dengan cara-cara sederhana. Kita bisa memperkuat tulang dan otot penopang. Kita bisa kembali berjalan dengan langkah yang lebih tegak dan percaya diri. Karena punggung yang lurus bukan soal usia, tapi soal perhatian. Dan selama kita masih bisa bernapas, masih bisa berdiri, dan masih bisa belajar, kita juga masih bisa meluruskan punggung dan meluruskan pandangan kita ke depan dengan lebih yakin, lebih kuat, dan lebih tenang. Kadang, bukan penyakit besar yang melemahkan tubuh, melainkan kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Dan begitu pula dengan postur tubuh kita. Punggung tidak membungkuk dalam semalam, tapi pelan-pelan, ia mengikuti pola hidup yang kita bentuk setiap hari. Salah satu penyebab paling umum adalah cara duduk yang salah. Banyak orang duduk terlalu lama dalam posisi membungkuk, baik saat menonton TV, membaca koran, bahkan ketika makan. Punggung bagian atas perlahan tertarik ke depan, bahu mengecil ke dalam, dan leher mulai menjorok ke depan. Posisi ini jika dibiarkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, membuat punggung kehilangan garis lurus alaminya. Selain duduk, kebiasaan membungkuk saat berdiri atau berjalan juga memperparah kondisi. Misalnya saat menyapu, mencuci, atau mengambil benda di lantai, kita sering menekuk punggung alih-alih menekuk lutut. Padahal kebiasaan itu memberi tekanan besar pada ruas-ruas tulang belakang bagian bawah. Lalu ada pula kebiasaan membawa beban berat hanya di satu sisi tubuh, seperti tas selempang yang menggantung di satu bahu. Ini membuat otot sisi tubuh tidak seimbang, dan perlahan menarik tulang belakang ke arah tertentu. Dan yang lebih berbahaya dari semua itu, adalah kurangnya gerak. Duduk terlalu lama, jarang berolahraga, jarang berdiri dengan penuh kesadaran. Tulang dan otot pun jadi kaku, kehilangan fleksibilitas, dan sulit menahan postur tegak. Tapi kabar baiknya, setiap kebiasaan bisa diubah. Mulailah dari yang sederhana. Saat duduk, pastikan punggung bersandar tegak. Jika duduk di kursi, alasi bagian belakang pinggang dengan bantal kecil agar tulang belakang tetap sejajar. Saat berjalan, usahakan pandangan lurus ke depan, bukan ke bawah. Bahu dibuka perlahan, tidak kaku. Biarkan dada sedikit terbuka, dan rasakan bagaimana tubuh mulai terbiasa dengan posisi yang benar. Jika ingin mengambil barang dari lantai, biasakan menekuk lutut, bukan punggung. Dan jika membawa beban, seimbangkan di kedua sisi tubuh. Atau, jika memungkinkan, gunakan tas punggung kecil yang bertumpu di dua bahu. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam sehari. Tapi perhatian kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Dan postur yang baik bukan hanya membuat tubuh terlihat lebih sehat, tapi juga memperbaiki napas, pencernaan, dan rasa percaya diri. Karena tubuh yang berdiri tegak akan membuat hati ikut tegak. Kita bisa menjaga postur dengan duduk tegak, berjalan lurus, dan berlatih setiap hari. Tapi semua itu hanya akan bertahan jika tulang dan otot kita mendapat asupan yang tepat dari dalam. Seperti sebuah bangunan, kekuatan struktur tubuh sangat bergantung pada bahan baku yang kita berikan melalui makanan. Yang pertama dan paling utama adalah kalsium. Mineral ini merupakan penyusun utama tulang. Jika asupannya kurang, tulang menjadi rapuh, mudah bengkok, dan kehilangan kepadatannya. Untuk usia 60 tahun ke atas, kebutuhan kalsium harian meningkat, dan bisa dipenuhi dari sumber yang mudah ditemukan. Sumber kalsium alami antara lain sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan daun kelor, tahu, tempe, dan olahan kedelai lainnya. Ikan kecil seperti ikan teri atau sarden yang dimakan dengan tulangnya. Susu, yogurt, dan keju dalam jumlah seimbang. Namun kalsium tidak bekerja sendirian.
Ia membutuhkan vitamin D untuk bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Vitamin D paling mudah didapatkan melalui berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit. Selain itu, makanan seperti kuning telur, hati ayam, dan beberapa jenis ikan laut juga mengandung vitamin D yang bermanfaat. Selanjutnya, kita perlu protein untuk menjaga otot-otot yang menopang tulang belakang. Tanpa cukup protein, otot akan melemah, membuat postur tubuh lebih mudah membungkuk. Protein bisa didapat dari telur, ikan, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Selain itu, tubuh juga memerlukan magnesium dan vitamin K untuk menjaga kekuatan dan elastisitas tulang serta mencegah pengeroposan. Magnesium banyak terdapat dalam pisang, alpukat, dan biji-bijian, sedangkan vitamin K bisa diperoleh dari sayuran berdaun hijau tua seperti bayam dan brokoli. Jika ingin membantu meredakan kekakuan otot dan mencegah peradangan ringan, Anda bisa mengonsumsi bumbu alami seperti kunyit, jahe, atau kayu manis dalam bentuk rebusan hangat. Ramuan ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih ringan serta nyaman. Dan jangan lupakan yang paling dasar, air putih. Kurangnya cairan dapat membuat otot terasa kaku, sendi menjadi tidak fleksibel, dan tubuh mudah lelah. Biasakan minum air secara rutin, meski tidak merasa haus, untuk menjaga hidrasi seluruh tubuh. Makanan bukan sekadar untuk kenyang. Ia adalah bagian dari perawatan tubuh jangka panjang. Dan jika kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh tulang dan otot setiap hari, maka tubuh pun akan membalasnya dengan kekuatan yang diam-diam tumbuh perlahan, dan menopang kita dengan tenang di sepanjang usia. Menjaga punggung tetap tegak tidak memerlukan alat berat atau latihan yang rumit. Justru di usia 60 tahun ke atas, tubuh akan lebih merespon pada gerakan yang ringan, perlahan, dan dilakukan secara rutin. Latihan yang paling sederhana adalah berdiri di depan dinding dengan punggung menempel penuh. Biarkan bagian belakang kepala, bahu, dan panggul menyentuh tembok. Tahan posisi ini selama 30 detik hingga 1 menit. Latihan ini membantu tubuh mengingat posisi tegak yang benar dan melatih otot penopang punggung untuk bekerja kembali. Latihan kedua adalah gerakan membuka bahu. Duduk atau berdiri dengan posisi tegak. Tarik kedua bahu ke belakang perlahan. Tahan selama 5 detik, lalu lepas. Ulangi 10 kali. Gerakan ini membantu melawan kebiasaan membungkuk ke depan, terutama bagi yang sering duduk lama. Untuk melatih kelenturan tulang belakang, bisa dilakukan gerakan memutar batang tubuh. Duduk di kursi yang kokoh, letakkan tangan kanan di paha kiri, dan putar tubuh ke arah kiri perlahan. Tahan sejenak, lalu kembali ke posisi semula. Lakukan hal yang sama ke arah sebaliknya. Gerakan ini membantu menjaga fleksibilitas punggung dan mencegah kekakuan. Jika ingin lebih aktif, cobalah berjalan kaki pelan dengan posisi tegak selama 10 hingga 15 menit setiap pagi. Saat berjalan, fokuskan pikiran untuk menjaga kepala tetap sejajar, bahu tidak membungkuk, dan pernapasan teratur. Kebiasaan sederhana ini memperkuat otot-otot penyangga tulang belakang secara alami. Untuk membantu memperkuat bagian inti tubuh yang menopang postur, bisa juga dilakukan latihan pernapasan dalam sambil mengencangkan otot perut. Tarik napas dalam, kencangkan perut perlahan seperti sedang menahan gerakan, tahan beberapa detik, lalu lepaskan. Latihan ini membantu menopang punggung dari bagian dalam. Setiap gerakan mungkin terasa ringan, tapi yang membuatnya berdampak besar adalah konsistensi. Lakukan sedikit demi sedikit, setiap hari, tidak perlu lama. 5 hingga 10 menit sudah cukup, asal dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Dan selama kita bergerak, tubuh pun akan terus belajar untuk menegakkan dirinya kembali. Bukan demi penampilan, tapi demi kualitas hidup, kenyamanan, dan kemandirian di usia yang semakin matang. Di usia senja, banyak hal berubah. Tenaga tidak lagi seperti dulu. Gerakan jadi lebih lambat. Tubuh terasa lebih berat. Namun satu hal tetap bisa kita jaga. Bahkan kita bangun kembali. Postur tubuh yang tegak, percaya diri, dan bermartabat. Kita sudah melihat bahwa bungkuk bukanlah takdir. Ia adalah hasil dari kebiasaan, baik atau buruk, yang kita pelihara selama bertahun-tahun. Dan seperti semua kebiasaan, ia bisa diperbaiki. Mulai dari cara kita duduk, berdiri, berjalan, sampai apa yang kita makan, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita memperlakukan tubuh ini setiap hari. Punggung yang tegak bukan sekadar soal penampilan. Ia membawa pengaruh pada pernapasan, keseimbangan, daya tahan tubuh, bahkan cara kita merasa dihargai oleh diri sendiri. Ketika tubuh berdiri tegak, dada terbuka, dan kepala terangkat, ada rasa percaya diri yang perlahan kembali tumbuh. Ada keteguhan yang muncul tanpa kata-kata. Memperbaiki postur tidak perlu dimulai dengan hal besar. Cukup dari perhatian kecil setiap hari. Duduk dengan sadar, berdiri dengan perlahan, berjalan dengan niat, berlatih sebentar setiap pagi, memilih makanan yang memberi kekuatan,
Dan yang tak kalah penting, menjaga semangat hidup agar tetap hangat di dalam. Karena tubuh akan mengikuti isi pikiran. Dan ketika hati kita ingin hidup lebih baik, tubuh pun akan belajar menyesuaikan diri. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki postur. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk berdiri lebih tegak dari kemarin. Selama kita masih mau bergerak, selama kita masih mau belajar, maka tubuh pun akan merespon dengan ketulusan yang mengejutkan. Hari ini mungkin belum sempurna, tapi hari ini bisa menjadi awal. Awal dari punggung yang lebih tegak, langkah yang lebih yakin, dan hidup yang dijalani dengan lebih utuh. Karena tubuh yang berdiri tegak, bukan hanya simbol kesehatan, tapi juga simbol keteguhan jiwa.